Sebagai bentuk kecintaan terhadap seni tradisi dari warisan nenek moyang, ada salah seorang pengrajin anyaman daun pandan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta yang mereka ini concern untuk mengembangkan produk-produk yang sangat luar biasa dan tentu saja untuk diperkenalkan oleh generasi muda. Tidak hanya itu saja, ternyata produk-produk tersebut juga disukai oleh wisatawan lokal, bahkan juga sudah diekspor sampai dengan mancanegara. Untuk tahu lebih jelasnya, ikuti saya Artika Amelia selengkapnya di Etalase. Halo Sobat UMKM, semoga selalu dalam keadaan sehat ya, supaya tetap bisa berkarya. Nah Sobat UMKM, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah produksi UMKM yang ada di wilayah Yogyakarta, yaitu Pandam Adiwastra Jayaloka. Sobat UMKM, tahu nggak sih kalau di selatan alun-alun kidul kota Yogyakarta ini ternyata ada pengrajin anyaman dari daun pandan loh, dengan produk-produknya seperti tas, sandal, tempat tisu, notebook, name card, dan masih banyak lagi yang dikemas dengan sangat menarik dan tentunya ramah lingkungan. Mas Doni, manajer produksi dari Pandam Adiwastra Jayaloka, sudah memulai usahanya dari umur 19 tahun dan kini ia sudah memiliki showroomnya sendiri. Dengan konsistensinya menekuni usaha anyaman yang hampir punah ini, beliau berhasil membuktikannya melalui kemenangan dan pameran-pameran yang pernah diikuti. Dan asal Sobat UMKM tahu, kerajinan anyaman dari daun pandan ini sudah terpasarkan baik dalam negeri maupun luar negeri loh. Wah, jadi pengen ngobrol nih dengan beliau. Sobat UMKM, saya sudah bersama dengan Mas Doni, ia ini adalah manajer produksi Pandam Adiwastra Jayaloka. Salam menganyam Mas Doni. Salam menganyam Mbak Tika. Oke, baik. Mas Doni, Ya. Mas Doni ini tentu saja membuahkan ide-ide kreatif dalam menganyam kemudian produk-produk dan lain sebagainya. Sebelum nanti kita akan lebih fokus ke situ, saya ingin mengetahui awal mula atau mungkin juga latar belakang usaha ini berdiri ini seperti apa sih Mas Doni? Oke, baik. Hal yang paling mendasari usaha atau pergerakan ini lebih pada ke cinta kami terhadap seni tradisi bangsa kita. Nah, di situ tapi kami lebih fokus pada seni tradisi yang memang kondisinya hari ini yang pertama kepunahan ya. Jadi semacam kayak seni tradisi anyaman daun pandan ini memang kita concern di situ untuk merekonstruksi ulang dan juga mendampingi para penganyam supaya dia tidak punah, anyamannya tidak punah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kami juga melihat bahwa bumi hari ini itu sebenarnya kebutuhan atas benda-benda yang ramah lingkungan itu kan besar sekali ya Mbak ya. Okay. Jadi saya melihat ada peluang-peluang bisnis juga di sana gitu. Selain kita juga harus merawatnya, tapi juga saya meyakini bahwa kami meyakini peluangnya juga bagus ke depannya. Oke, Mbak. kenapa harus daun pandan, Mas? Karena itu salah satu seni tradisi yang di DIY ini cuma tinggal satu desa. Oke. Dan itu yang membuat saya secara personal itu tergerak untuk merawat itu supaya dia tidak punah dan berkembang lebih bagus. Ya hanya satu desa itu yang masih tersisa di Bantul itu ada Baik. desa. Nah, Mas Doni, menganyam itu kan tidak mudah seperti Betul, itu. Apalagi betul. juga bagaimana nantinya kita akan bisa memperkenalkan kepada generasi muda saat ini. Betul. Nah, kemudian untuk pengrajinnya ini mereka tuh dari yang muda-muda atau yang sepuh-sepuh atau bagaimana sih, Mas? Nah, ini tadi kembali lagi ke rekonstruksi ya. Jadi memang kondisinya memang hampir punah. Dan sekarang kita nih baru berusaha berjuang kuat supaya yang muda-muda itu juga ikut mulai masuk ke anyaman. Nah, salah satunya kita merekonstruksi tentang ya upah kita perbaiki di sana. Jadi
dalam 1 tahun ini kita sudah mulai muncul regenerasi baru penganyam. Nanti juga bisa kita lihat ada mbak-mbak yang mulai menganyam. Jadi strategi awal yaitu kita mencoba untuk merubah lebih ke apresiasinya terhadap penganyam. Oke, baik. Untuk produk-produk yang dihasilkan sendiri apa saja? Kemudian apakah memang tidak hanya diperjualbelikan di DIY atau mungkin juga sudah merambah ke luar negeri untuk diekspor, Mas? Oke, sebenarnya basic kami ekspor. Basic kami ekspor dan masih jalan sih. Cuman persentasi besar kita mau menjual produk-produk ini di dalam negeri. Karena kami ingin menyampaikan ke pemuda, ke semua yang di dalam negeri supaya untuk lebih mencintai produk dalam negeri dan bangga menggunakan produk dalam negeri yang basisnya seni tradisi. Gitu sih, Mbak. Oke, di tengah tantangan globalisasi kemudian perkembangan teknologi informasi yang semakin luas ini, biasanya nih untuk generasi muda saat ini kan mereka ini lebih suka dengan produk-produk yang buatan luar negeri. Bagaimana nih Mas Doni dan juga kawan-kawan akhirnya tetap bisa memulai gerakan untuk mencintai produk dalam negeri, khususnya buatan dalam negeri dari bahan pandan ini, Mas? Yang pertama kami coba melakukan development ya, pengembangan produk yang memang akhirnya kita bicara tren ya. Kita bicara tren, walaupun tetap pakem-pakem seni tradisi tidak dilupakan. Jadi kita mulai bikin produk. Sebenarnya kalau anyaman itu kan dulu basicnya cuma untuk kayak tikar gitu ya. Tikar, dan sekarang kita mulai masuk ke produk-produk fashion ya. Seperti tas, kita juga bikin klat seperti ini. Tapi tetap anyamannya tetap kita angkat juga. Jadi lebih ke pengembangan produk, Mbak. Jadi development produk ini juga ada yang kita lukis. Gitu, Oke, nah ini menarik nih. Tadi saya juga melihat ada yang melukis juga untuk produk-produk tas. Kenapa sih Mas harus tetap ada kolaborasi, tidak hanya anyaman saja kan, tapi juga ada lukisan, kemudian juga dibandingkan dengan produk-produk yang lain juga? Karena kami mencoba untuk mengapresiasi proses handmade ya. Jadi itu salah satu edukasi kami bahwa anyaman pandan ini, kalau dari kami sendiri, kami punya keyakinan bahwa anyaman pandan ketika mau di-develop menjadi sebuah benda yang lebih bagus lagi ya, dia tetap tidak meninggalkan unsur tangan. Jadi tetap kita developkan dengan lukis. Oke, Gitu. bahan bakunya dari mana, Mas? Kan kayaknya memang sudah agak susah ya untuk mencari bahan baku ini. Nah, untuk bahan kita ada di Bantul ya, di pinggir-pinggir laut. Itu masih ada, dan di depan rumah-rumah para penganyam itu juga ditanam. Dan ini kita juga secara independen kita juga baru mengusahakan untuk lahan. Jadi kita akan cari lahan yang lebih besar untuk menanam daun pandan di sana. Gitu. Oke, baik. Bagaimana untuk mempertahankan eksistensi saat ini? Lebih ke development, dan kita juga menyerukan ke banyak stakeholder ya. Karena ini menjadi tanggung jawab bersama kita supaya seni tradisi ini tidak punah. Jadi kita bersama-sama, kami juga gandeng BUMN, kami gandeng juga stakeholder yang lain untuk ayo kita jangan biarkan seni tradisi yang penuh keluhuran ini punah gitu. Oke. Selama ini ada tantangannya tidak sih Mas dalam mulai usaha ini? Kan tadi kalau kita sempat ngobrol katanya dari Mas Doni umur 19 tahun ya kalau nggak salah ya sudah memulainya. 20 tahun saya udah mulai masuk di anyaman pandan ini. Dan tantangannya banyak lah Mbak. Apalagi ketika kita masukkan produk-produk kita dengan harapan bisa didukung ya, bisa diorder oleh banyak stakeholder. Ya kadang-kadang dengan budget ya, dengan budget yang memang sudah disediakan. Nah, sedangkan anyaman pandan ini kan memang prosesnya panjang ya. Jadi saya berharap next di lain waktu perlu diperhitungkan bahwa kami sedang merekonstruksi ulang dari bawah, dari harga. Nah, memang prosesnya lama, jadi mohon dipahami bahwa efek dari proses yang lama pasti harganya juga tidak bisa disamakan dengan sintetis ya, dengan plastik, dengan pabrikan gitu, pasti akan berbeda. Tapi kalau kita tidak mengapresiasi ya ini benar-benar akan punah gitu. Gitu sih. Oke, baik. Mas Doni, mungkin yang terakhir ada tips yang disampaikan untuk generasi muda mereka ini yang mungkin ingin memulai usaha ataupun juga bisa jadi terinspirasi oleh langkah ataupun juga gerakan yang dilakukan oleh Mas Doni ini. Ya, kalau untuk anak-anak muda saya cuma berpesan bahwa nggak usah kemana-mana ya, lihat di sekitarmu gitu. Di situ ada apa yang justru sebenarnya itu base atau dasar dari bangsa kita sendiri gitu. Nah, itu bisa dikemas, cuman itu tadi kuncinya konsisten ya. Konsisten ya. Konsisten. Oke. Konsisten, ya, istiqomah lah, konsisten terus
pasti nanti akan ada jalan Oke, mau sampai kapan sih Mas? selamanya. Selamanya. Oke, baik. Nanti juga kita akan tunggu regenerasi selanjutnya Pasti. ya. Baik, Mas Doni, terima kasih. Semoga selalu menginspirasi. Dan untuk Anda, Sobat UMKM, mulai usahanya, jalani prosesnya. Nikmati hasilnya. Oke. Salam menganyam. menganyam. Sobat UMKM, tentunya kita sebagai generasi muda harus tetap mewarisi tradisi anyaman yang hampir punah ini. Bukan hanya para orang tua yang bersemangat, namun juga kalian para kaum muda generasi bangsa. Nah, semoga yang dicita-citakan Mas Doni dan timnya untuk kembali melestarikan seni menganyam sukses ya. Salam menganyam. Sobat UMKM, jangan ragu untuk memulai sesuatu yang baru, mimpi takkan terwujud tanpa usaha. Akhirnya saya Artika Amelia harus pamit undur diri dari Etalase. Kita akan berjumpa kembali di episode mendatang yang lebih menarik lagi. Pak, ini uangnya. Terima kasih Mbak, terima kasih juga telah mengapresiasi produk-produk panjang Adiwastra Janalo. Oke, baik. Terima kasih. Saya Terima ambil kasih. produknya ya. Ya. Saya pamitan dulu ya, Ya, Pak. Terima hati-hati kasih jalan. ya.